Seperti teman-teman zamanku dulu, saat di SMP kelas akhir, di kota kecil lereng pegunungan. Sehabis belajar bersama, biasa diisi obrolan tanpa ujung pangkal. Tak terkecuali tentang gadis pujaan hati. Masing-masing teman berbeda satu sama lain. Tiba saatnya giliranku, ditanya gadis pujaan, hanya tersipu malu tanpa keluar sepatah kata pun dari mulutku. Mereka pun lantas mengolok-olokku dengan kata-kata banci, bencong, tidak jantan, dan sebagainya. Aku hanya tersenyum sambil mengajak cepat-cepat hengkang dan pulang karena malam mulai larut. Aku memang suka bergurau, berkelakar, bicara kesana kemari tanpa henti. Akan tetapi, kalau tentang seorang gadis, mulutku seakan terkunci. Sebenarnya ingin juga aku seperti mereka, bicara ceplas-ceplos, terus terang, serta sedikit vulgar. Namun, terasa terlalu jauh mengikuti sikap mereka. Aku hanya mampu bicara tentang bahasa malam, yang dapat kupahami sendiri saat bulan mulai menampakkan batang hidungnya. Aku mungkin termasuk orang yang kurang percaya diri. Menghadapi seorang gadis, ibarat mengurai simpul-simpul yang terus menjerat. Makin lama, semakin kuat, membuatku tak berdaya. Jarak rumahku dengan sekolah sekitar 1,5 kilometer. Ditempuh selama 25 menit jalan kaki bersama teman-teman. Jalan beraspal yang tak begitu lebar, seakan tak muat dilewati anak berangkat sekolah maupun bakul sayur menuju pasar. Dekat pasar terdapat terminal kecil yang ramai, hanya cukup untuk parkir 3 bus. Seperti biasa, pukul 6:30 pagi, aku sudah sampai di terminal. Saat itu, bersamaan pula datang bus berisi siswa yang rumahnya jauh. Kemudian, kami bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Salah satu penumpang bus adalah seorang gadis yang menarik perhatianku. Saat jalan bersama, dia selalu berada tepat di depanku. 1 hari, 2 hari, kuanggap hal yang biasa, atau hanya kebetulan semata. Seminggu berlalu dan tetap sama. Kemudian, baru kusadari ada sesuatu yang aku sendiri tak tahu apa yang mesti aku lakukan. Sejak saat itu, ku coba mencari tahu siapa gadis berambut sebahu yang selalu jalan tepat di depanku. Tak berapa lama, rasa penasaran terhadap gadis itu pun terjawab. Dia tidak lain adalah adik kelas 1 tingkat yang selalu duduk di kursi pojok depan dekat pintu. Singkat cerita, aku beranikan diri menulis sepucuk surat buatnya. Bagiku, merupakan pengalaman pertama mengungkapkan ketertarikan pada seorang gadis. Dengan sangat hati-hati, kurangkai kata demi kata dalam untaian cerita sebagai ungkapan isi hati. Meskipun berat, akhirnya surat dapat kuselesaikan, dan di bagian akhir kutulis kata, "Kutunggu balasanmu." Suasana hati tak menentu. Jantung berdetak begitu kuat, tangan dan kaki bergetar. Aku tak tahu apa yang akan terjadi kelak. Sengaja aku sendirian berangkat ke sekolah. Amplop berisi surat kuselipkan di antara halaman buku, lalu kumasukkan tas. Membawa sepucuk surat ibarat mengangkat berkilo-kilo beban yang sangat berat.
Mengirim surat secara langsung jelas tidak mungkin. Berpapasan saja selalu kuhindari. Apalagi sampai menatap matanya. Mustahil aku dapat melakukannya. Terpaksa, ku minta bantuan teman wanita satu kelasku yang biasa berangkat bersama dengannya. Surat kuserahkan sambil berpesan agar merahasiakan masalah ini. Orang lain tak boleh ada yang tahu. Atas bantuan mak comblang temanku ini, surat sudah sampai ke alamat tujuan. Gadis berambut sebahu yang membuat hati tak menentu. Dak, dik, duk, menanti balasan surat darinya. Hari-hari menjadi penantian panjang dan membosankan. Harap-harap cemas menanti surat balasan, hati kecil seakan berkata, kalau suratku bertepuk sebelah tangan. Surat dimasukkan ke keranjang sampah, entahku ditolak. Hampir seminggu lebih tak ada kabar berita nasib suratku. Aku pun mulai dihinggapi rasa penyesalan tiada terkira. Mengapa aku harus menulis surat? Kenapa aku tertarik padanya? Betapa bodohnya aku. Umpatan-umpatan itu terus membuncah. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terlanjur. Barangkali karena aku yang tidak siap menerima kenyataan sebaliknya. Menunggu di terminal tidak kulakukan lagi. Tugas sebagai ketua kelas mengambil kapur tulis yang melewati depan kelasnya tidak kulaksanakan. Lalu, bila bertemu di lorong kelas menuju kantor TU, hari menjelang ujian, aku sakit dan opnam rumah sakit. Tidak ada hujan, tidak ada petir. Tak disangka, dia besuk sambil menangis. Berhari-hari di setiap sore, dia tak pernah absen dan setia menungguku. Menghibur, menemani, atau sekedar membantu menyiapkan minum obat. Meskipun masih remaja, tidak berarti tidak boleh saling menyayangi dalam batas pemberian perhatian, bukan yang lain. Aku yakin ada ketulusan hati atas sikapnya itu. Ujian sekolah tidak dapat kuikuti. Saat pengumuman kelulusan, tidak kaget kalau aku tidak lulus. Namun, bagai disambar petir di siang bolong kalau mendengar kabar kalau dia tidak naik kelas. Tiba-tiba mulutku terkatup rapat, diam 1000 bahasa. Dalam hati, aku merasa berdosa dan berharap dia kuat menerima kenyataan. Penyesalanku, mengapa begitu bodoh menafsirkan isi hatinya, hingga mengalami nasib sama sepertiku. Tahun pelajaran baru dimulai. Di hari pertama masuk, seperti biasa, pukul 6:30 pagi sudah menunggu di terminal. Bis pun datang menurunkan penumpang. Perhatikan satu persatu penumpang turun. Dari penumpang pertama hingga yang terakhir, aku jumpai dia. Tidak percaya, aku langsung naik ke bis. Barangkali masih ada yang belum turun. Bis sudah kosong. Hanya kernet sedang membersihkan sisa-sisa sampah yang berserakan di mana-mana. Perjalanan menuju sekolah pagi itu terasa hambar. Tidak kutemui lagi gadis berambut sebahu yang selalu berjalan tepat di depanku. Jalanan terasa lambat, kaki terasa berat diangkat. Kuharap semua baik-baik saja. Meski ada sepotong hati yang terluka, kasihku dan cintamu akankah bersatu?